Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayat dengan NIM 0555275889. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari UPBJJ UT Bandung. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Langsung aja kita lihat soalnya terlebih dahulu. Di sini ada buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Dengan sebuah perusahaan dengan tiap golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya dengan 5 juta, jika golongan B gaji dengan 6.500.000, golongan C dengan gaji 9.500.000. Gaji setiap di golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Karyawan dengan 2 jam, lemburnya 32%. Karyawan lembur 3 jam, gaji lemburnya 34%. Karyawan lembur 4 jam, gaji lemburnya 36%. Karyawan lembur 5 jam, maka gajinya lemburnya 38%. Nah, gitu, kita langsung aja masuk ke Visual Studio Code. Saya udah bikin algoritma sini kita namain hitung gaji pejabat. Nah, di sini saya akan mempercepat kodenya ya, karena akan memakan waktu lumayan lama. Let's go. Di sini saya sudah selesai mengerjakan kode programnya. Lalu kita akan menjelaskan kode-kodenya. Yang pertama itu kita mengimpor Java Text Scanner, berfungsi untuk menerima input atau ketikan dari keyboard pengguna. Kemudian kita membuat kelas bernama hitung gaji dan fungsi main sebagai tempat program utama dijalankannya. Lalu kita di sini nomor 1 yaitu inisialisasi array gaji dan array lembur dalam persennya. Sini kita membuat 2 buah array sesuai permintaan soal. Array gaji bertipe integer untuk menyimpan data gaji pokok golongan A, B, dan C ya, berurutan pada indeks 0, 1, dan 2. Lalu ada array lembur bertipe double untuk menyimpan presentasi bonus
bonus lembur dari 30% hingga 38%. Ada satu, di sini ada scanner input. Fungsi scanner input itu diaktifkan dengan nama variable input. Program akan meminta pengguna memasukkan golongan A, B, atau C yang otomatis diubah menjadi huruf kapital dengan fungsi to uppercase, serta meminta input jumlah jam lembur dalam bentuk angka bulat atau juga disebut integer. Habis itu langsung kita ke nomor 2. Di sini ada input data karyawan dengan sistem outprint. Kita masukkan golongan karyawan. Cari golongan input next, uppercase, nextnya 0. Ini sistem outprint dan masukkan jumlah jam serta lemburannya. Di sini pakai integer jam lembur, input next in-nya. Ini logika if else ini digunakan untuk menentukan gaji pokok. Jika pengguna menginput A, program mengambil data dari array gaji 0 yaitu 5 juta. Jika B mengambil array gaji 1 yaitu 6,5 juta, dan jika C mengambil array gaji 2 9,5 juta. Jika menginput huruf lain, program menampilkan pesan error dan mengubah satu valid menjadi false, itu bakal ini ya, golongan tidak valid false. Bagian keempat yaitu logika if untuk menentukan persen lembur berdasarkan jam lembur. Jika golongan yang dimasukkan valid, program lanjut memeriksa jumlah jam lembur. Di sini kita mencocokkan jumlah jam dengan pesanan yang ada di jam lembur. Contohnya, jika lembur 1 jam, kita ambil array lembur 0 yaitu 30%. Dan seterusnya. Jika lembur 5 jam atau lebih, kita ambil indeks terakhir yaitu array lembur 4 dengan persenan 38%. Bagian ke-6 yaitu perhitungan matematika atau juga disebut operator aritmatika untuk hitung total. Kita menggunakan operator aritmatika, operator perkalian digunakan untuk menghitung nominal gaji pokok dikali persen lembur. Kemudian operator penjumlahan digunakan untuk menghitung total gaji keseluruhan. Di hasilnya akan dicetak ke layar monitor dan proses input ditutup dengan input close. Habis itu kita coba ya, run Java ini, kita klik. Nah, di sini udah berhasil. Jadi saya udah membenerin errorannya yang typo, jadi udah bisa berhasil. Jadi kalau misalnya kalian ada yang typo, harus benerin terlebih dahulu sampai tidak ada problemnya kayak gini. Nah, di sini kita akan coba masukkan golongan karyawan A, B atau C. Misalnya saya B ya. B itu gaji dengan 6.500.000. Masukkan jumlah jam dan lembur. Misalnya saya gaji lembur dengan 4 jam. Nah, di sini udah rinciannya. Gaji pokok dengan 6.500.000, bonus lembur yaitu 2.340.000, itu 36% ya. Di sini ada 36%. Nah, ini yang keempat. Total terimanya itu 8.840.000. Nah, kayak gitu. Kita coba lagi, masukkan golongan misalnya huruf kecil A. Jumlah jam lemburnya misalnya 5 jam. Nah, gaji pokoknya itu 5 juta ya di sini.
5 juta, bonus lemburnya 1.900.000 karena lemburnya lebih ya 5 jam dengan 38%, total terimanya itu 6.900.000. Jadi tetap kalau misalnya huruf kecil masih bisa kita run lagi. Coba kita menginput golongan karyawan di luar dari A, B atau C. Misalnya D. Ntar misalnya 2. Nah di sini maka ininya golongan tidak valid ya. Di sini ada typo karena ini ya. Kita balikin lagi, kita run lagi, coba lagi ulang. D ini udah bener ya, nggak typo lagi karena udah dibenerin yang bagian sini ya. Jadi kalau misalnya di luar dari karyawan A, B atau C, maka golongannya bakal tidak valid. Segitu saja dari saya tugas ketiga, yaitu tugas terakhir kita. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.